Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Javana Krida Surya. Nomor induk mahasiswa 1901111000192 dari kelas J akan mempresentasikan mengenai hubungan moral, etika, dan profesi hukum. Selanjutnya adalah pengertian mengenai moral, etika, dan juga profesi hukum. Untuk pengertian moral adalah perbuatan yang berlandaskan kesadaran hati nurani untuk menyuarakan yang baik, benar, dan juga bermanfaat. Untuk etika sendiri adalah tindakan atau sikap manusia dalam kebiasaan di mana mereka itu setiap harinya itu melakukan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat tersebut. Untuk profesi hukum adalah tuntutan di mana pengembannya itu memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum yang bertujuan untuk melayani masyarakat. Seperti itu teman-teman pengertian dari moral, etika, dan profesi hukum secara umum. Selanjutnya mengenai nilai moral dalam profesi hukum, ada beberapa hal yang mendasari kepribadian profesi hukum, yaitu yang pertama itu kejujuran. Pastinya seorang yang bergelut di profesi hukum seperti polisi, jaksa, notaris, dan lain-lain itu harus jujur. Terus otentik. Yang ketiga itu bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik. Yang keempat yaitu kemandirian moral. Jadi dia itu moralnya udah terbentuk. Dan juga yang terakhir harus berani dalam menjalankan tugasnya, tidak tebang pilih. Nah, aturan-aturan itu sesuai dengan apa yang tercantum di dalam undang-undang ataupun kode etik seorang profesi hukum tersebut. Selanjutnya adalah nilai etika di dalam profesi hukum harus memiliki sikap yang mendasar, yaitu yang pertama manusiawi, yang kedua harus adil, tidak tebang pilih, baik yang kaya, yang miskin, itu kalau di mata hukum semuanya sama, harus diadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang ketiga yaitu harus patut dalam menjalankan profesi hukum, dan juga yang terakhir jujur. Nah ini yang susah diterapin di Indonesia ini, karena ngubah sistemnya yang susah. Harus jujur yang penting itu. Oke. Selanjutnya, hubungan moral, etika, dan juga profesi hukum menurut para ahli. Menurut Bapak Sacipto Raharjo, pendidikan hukum di Indonesia itu harusnya menegaskan diri sebagai pendidikan hukum yang bernurani, selain berbasis kompetensi. Dikarenakan berbasis nurani ini terdapat nilai-nilai yang mengasihi, empati, kejujuran, dan juga keberanian moral di dalamnya, agar menghasilkan profesi bidang-bidang profesi hukum yang sesuai dengan kode etik. Yang kedua yaitu dari Sultan Hamengkubuwono ke-10, hukum itu memang harus ditegakkan, tetapi harus dengan penuh kehati-hatian karena akan mengiris kedalaman daging bangsa sendiri. Membaca hukum itu tidak hanya sebagai teks atau hanya undang-undang saja, teman-teman, tetapi juga sesuatu yang penuh dengan kandungan moral di dalamnya. Apa artinya undang-undang jika tidak disertai dengan moralitas para penegak hukum atau profesi hukumnya? Itu yang perlu ditekankan. Jadi hubungannya moral, etika dengan profesi hukum itu sangat erat, teman-teman. Seorang profesi hukum, contohnya advokat, itu harus memiliki moral dan etika ketika menjalankan profesinya, supaya tidak melenceng dari kode etik yang telah ada berlaku di Indonesia ini. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulan dari hubungan moral, etika, dan juga profesi hukum yang berlaku di Indonesia ini sangat erat kaitannya. Dikarenakan profesi-profesi hukum ini
harus memiliki nilai moral dan juga nilai etika yang sesuai dengan kode etiknya. Yang paling penting, terdapat hal-hal yang mendasari nilai moral profesi hukum tersebut, yaitu kejujuran, otentik, tanggung jawab, kemandirian moral, dan juga keberanian moral. Sedangkan sikap atau etika yang perlu dimiliki oleh seorang profesi hukum, seorang yang bekerja di bidang hukum, yaitu sikap yang manusiawi, adil, patut, dan juga jujur dalam menjalankan profesi hukumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.